Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini kita hari ini akan mereview mobil pickup plat AG. Nah, itu mobilnya yang ada di seberang jalan tadi. Baru saja saya coba jalan ya, beberapa kilometer, sekitar 6 km. Nah, mobil ini permasalahannya adalah ngobos. Dan kemarin dibawa kemari itu kita perbaiki. Ini mobil ini biayanya itu lebih banyak sedikit daripada mobil yang lain, karena ya yang kita ganti adalah cukup banyak ya, yang kampas kopling, terus seperti ini. Nah, ini semua kita ganti karena kondisinya sudah mulai pengeroposan seperti ini, khawatir jebol di jalan. Juga transmission mounting juga sudah rusak, termostatnya sudah juga layak pakai. Otomatis packing sudah pasti ya. Kalau liner ini bisa dibalik, jadi nggak masalah. Nah, ini mobilnya sudah hidup tadi. Nah, ini yang kita ganti juga antara lain seker dan liner 2 biji karena sudah baret. Nah, kita hidupkan dulu, nanti kita ceritakan kronologinya bagaimana. Yuk kita starter dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita starter teman-teman. Bagaimana hidupnya mobil ini. Nah, suaranya seperti ini. Kemarin mobil ini agak kesulitan hidup ya, karena saya rasa itu timingnya terlalu mundur, jadi agak sulit hidup. Terus asapnya itu putih. Ini sudah kita majukan sedikit. Kalau kita gas sudah nggak keluar asap. Nah, kemarin itu keluar asap putih kalau digas itu, karena yaitu timingnya kurang maju. Di temperatur segini, ini ya kira-kira temperaturnya sekitar 60 derajat kalau segini. Ini kita dengarkan suara mesinnya. Teman-teman, ini sekernya baru ya. Jadi suaranya bisa halus seperti ini karena ini sekernya baru. Kalau tidak baru, biasanya ya seker lama yang sudah aus suaranya itu akan kasar. Nah, ini sudah halus suaranya. Seperti ini kalau digas. Cukup renyah. Untuk setikulinya sudah tidak mengeluarkan asap teman-teman. Nah, sudah tidak mengeluarkan asap. Demikian juga tutup isian oli. Ini juga tidak mengeluarkan asap. Terus bagaimanakah suara asap knalpot? Kok suaranya? Asap knalpotnya bagaimana? Sudah bagus ya, asapnya nggak ada. Seperti mobil bensin kan? Ya, seperti mobil bensin. Dari belakang persis stasioner itu tidak keluar asap. Oke, nah mari sebentar kita coba di jalan raya lagi mobil ini. Terus nanti kita rinci-rincikan biaya perbaikannya. Oke, kita coba di jalan. Saya rasa hasilnya sudah bagus. Kalau masalah ngobosnya dijamin sudah sembuh ya ini ya. Ini tidak ganti liner total, cuma ganti liner 2 biji. Kalau sekernya ganti karena memang sudah baret dan sudah aus. Ini belakang juga sudah nggak mengeluarkan asap ya. Pakai kemarin sebelum kita majukan dikit itu keluar asap putih. Menurut saya ini untuk performa tenaganya sudah bagus ya, bisa dibilang mirip seperti baru lah. Karena apa ya, kompresinya sudah normal standar seperti aslinya. Terus temperatur kerjanya juga sudah kita normalkan dengan mengganti termostat. Otomatis ya juga sudah kembali seperti baru. Mobil ini kemarin saat datang itu kondisinya seperti ini, keluar asap di setik uli dan juga tutup isian uli.
Jadi seperti inilah kondisinya. Silahkan dilihat dulu ya. Cek dulu sebelum dibongkar bagaimana kondisi mesin ini. Katanya oli sudah mulai berkurang. Katanya oli sudah mulai berkurang. Bagaimana? Sudah ada asapnya. Mesin masih dingin temperaturnya. Belum panas. Kalau panas ini pasti lebih banyak asapnya. Temperatur masih 47. Belum panas. Mesin belum panas. Kalau mesin belum panas sudah mengeluarkan asap, berarti itu murni asap kebocoran kompresi. Tapi kalau panas keluar asap tipis-tipis itu mungkin saja bisa uap oli. Tapi kalau mesin masih belum panas tapi kalau sudah banyak asapnya, ya berarti itu emang aus ring cycle-nya, bisa juga linernya. Ini sudah mulai Oke, ini sudah ketahuan masalahnya, penyebab ngobos dan suaranya emang agak kasar, ternyata seperti ini. Sekernya ada yang macet dan kondisi seker lainnya itu sudah rusak, sudah aus semua. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini aus yang gelap, ini aus. Jadi ini juga aus. Terus semuanya pokoknya aus semua. Makanya ini terus juga agak kocak, istilahnya agak kocak. Sekernya kedap nggih. Sekernya agak kocak, suaranya menjadi kasar. Dan linernya baret 2. Jadi minta ganti 2. Kalau kita menangani mesin yang ngobos sebelum kita pasang liner, biasanya itu kita raba dinding bloknya bagian sini. Biasanya kalau bekas overheat yang parah, seker ngejim biasanya bagian ini menonjol. Jadi menggelombang. Kalau selagi bagian sini itu aman dan bloknya itu putih bersih seperti ini kemungkinan besar 90% berhasil. Walaupun linernya cuma dibalik, tapi kalau bloknya sehat, tidak ada tonjolan begini, berarti tidak pernah mengalami overheat yang ekstrim, itu masih aman balik liner atau ganti liner. Tapi kalau bloknya bagian sini sudah menonjol, menggelombang, kebanyakan memang bagian sini, karena ini berhimpit-himpitan. Jadi makanya kalau panas, bagian ini yang memang paling panas, yang berhimpitan ini. Jadi sering terjadi gelombang. Kalau rata, langsung balik liner atau langsung ganti liner, itu kemungkinan 90% berhasil. Jadi sudah kita jelaskan ya kerusaknya, yaitu ini linernya sudah pernah baret, kita pasang juga enggak, khawatir tidak sembuh. Nah, ini juga sudah pernah baret. Pokoknya ini sekernya emang sudah nggak layak pakai, makanya suaranya itu agak kasar kemarin. Jadi kampas kopling ini semuanya kita ganti. Jadi yang sangat perlu diperhatikan ketika turun mesin, kita jangan lupa ya untuk memeriksa pipa-pipa pada sisi pendinginan juga radiator. Kalau kita itu menemui belang-belang seperti ini pada pipa, baik itu inlet ataupun outlet ataupun selang-selang lainnya ataupun oil cooler, itu wajib kita waspadai karena ini bisa jadi sudah pengeroposan dari dalam akibat karat yang biasanya ini adalah pemakaian air biasa ya, bukan coolant, itu akan menyebabkan karat seperti ini. Nah, bila kita lihat ini ada kecoklatan seperti ini, dan ini proses karat, proses mau kropos yang berasal dari dalam. Jadi ini walaupun belum jebol, tapi dipastikan ini sudah tipis karena banyak kasus seperti itu ya. Jadi seperti ini contohnya, ini yang sudah kejadian, itu ya awal mulanya seperti itu. Nah, ada karat-karat dari luar seperti ini. Nah, seperti ini ternyata ditusuk paku dia juga jebol. Nah, kalau ini ditusuk paku belum jebol, tapi saya rasa ini menuju jebol ya. Entah beberapa tahun lagi ini pasti akan menyusul seperti ini. Jadi bagaimanakah demi keamanannya, milih dipertahankan dipakai ataukah diganti? Harga sekitar
500.000. Bukan original tapi ya sudah lumayan lah. Dulu saya itu pernah PKL di Blitar ya, tepatnya di bengkel Manan Motor Blitar. Waktu itu kalau beliau masang seker ke silinder, ini bautnya ini dibungkus dengan selang, jadi dimasuki selang. Tujuannya supaya ketika memasang tidak ada resiko sama sekali untuk menggores aksesnya, karena ini agak tajam. Kalau semisal kita ceroboh, terus kita pasang sekernya, kita ketok terus ini menabrak dengan aksesnya pasti akan baret dan hal tersebut akan merusak metal. Nah, bengkel Pak Manan tersebut mungkin saat ini usianya sudah 80 tahun, mungkin saja sudah tidak membengkel lagi. Memasang selang plastik untuk dimasukkan ke baut metal ini, supaya kalaupun dia menabrak ke aksesnya tetap utuh, tidak apa-apa. Nah, hal tersebut sebenarnya patut sekali kita tiru, supaya hasil kerja itu bagus dan tidak ada atau minim kesalahan. Kalau mesin diservis di sini dan menjadi irit sekali, itu bukan karena bospomnya itu kita iritkan, tapi emang karena kita standarkan. Jadi kita tidak mengutak-atik bospom, tapi kita menstandarkan part-part yang lainnya. Nah, sudah seperti ini. Ini termostatnya kan sudah seperti ini, lihat contohnya. Berlubang-lubang seperti ini. Ini tidak bisa ya dipasang. Bisa tapi ini rugi percuma. Ini tidak akan ada efeknya kalau dilubang sebenarnya. Jadi termostat dilubang seperti ini sama dengan tidak dikasih termostat. Makanya ini kita pasang dengan termostat yang baru. Ya, kita pasang dengan termostat yang baru, tetapi kesemuanya selang-selang ini kalau tua harus diganti ya. Ini mengganti selang secara total. Juga termasuk pipanya. Ini pipanya sudah mengkhawatirkan, jadi kita ganti dengan yang baru. Dan semua selang-selang, baik selang turbo, selang pendingin uli, ini kita ganti semua. Masuk radiatornya, ini juga kita serviskan supaya tidak ada rembesan. Ya, langsung kita naikkan Panther pickup. Ini dari Blitar, plat AG dari Blitar. Ini ganti seker semua, linernya ganti 2 second, terus seal semua, selang-selang pendingin oli semua, pipa oil cooler, pipa inlet ganti. Mengkhawatirkan ya, karena ini kelihatan dulunya pernah kepanasan, mungkin airnya atau gimana kekurangan. Jadi makanya ini kita perbarui ke semua selang-selangnya, dan termostatnya juga kita ganti. Pas kopling juga ganti baru. Kita coba starter dulu, start awal. Baru saja naik, baru saja dirakit. Panther ganti seker, ganti ring seker, ganti liner 2 biji, dan ganti semua selang oil cooler, ganti kampas kopling juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, starter yo. Ayo, hasilnya tidak kuat. Akinya tidak kuat, kita pinjamkan dulu. Pinjamkan dulu dari aki plat S, sudah kita nomori, tidak khawatir kalau salah dan keliru. Ya, kita starter lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok terus. Akhirnya kayak kenceng loh mari. Ayo, starter yuk. Akhirnya kurang kenceng, kompresinya malah kurang. Tuh. Hampir, ya hampir. Hampir, ya hampir. Nah. Ya. Perjuangan. Oke, bunyinya seperti ini ya, halus. Apa?
nggak rugi ganti seker baru, karena ternyata halus banget suaranya. Hasilnya bunyi seperti ini kemarin agak sulit hidupnya, itu ternyata emang agak kemunduran bostomnya timingnya. Nah sekarang sudah kita majukan sedikit teman-teman, sekarang hidupnya menjadi seperti ini. Setelah kita majukan timingnya, itu sekarang hidupnya menjadi lebih garang suaranya, tapi lebih agak kasar sedikit tapi lebih garang. Dan knalpotnya sudah bersih, nggak mengeluarkan asap. Dengar suaranya. Nah suaranya seperti ini, dengarkan suaranya. Tetap halus tapi lebih renyah. Sudah berhasil juga, nggak ngasap. Oke, sekarang mari kita hitung biayanya berapa. Ini habisnya agak banyak ya, karena harus ganti liner 2 biji. Terus sekernya ganti baru, ring seker, pak sinderkop, seal klep, seal astrek belakang, seal astrek depan, pakalung, sealer, termostat juga ganti, selang oil coolernya ganti semua, selang bypass, terus pipa inlet radiatornya sudah kropos juga kita ganti. Terus ongkos balik liner, kampas koplingnya juga ganti, filter oli, fan bel dinamo ganti, radiator juga minta servis, coolant, pangkon transmisi juga minta ganti, dan jasa 2.200.000, itu totalnya 9.282 teman-teman. Umumnya biasanya itu antaranya habis 5.500.000, 6 juta gitu biasanya, tapi ini sampai 9 juta karena ya ganti seker, ganti liner juga. Walaupun second tapi ori copotan bagus, terjamin daripada ganti yang baru tapi KW jauh kualitasnya. Makanya ini agak banyak, habis 9 jutaan. Biasanya umumnya itu kalau balik liner ganti ring seker, seal klep, terus packing itu biasanya habisnya antara 6 jutaan biasanya. Nah ini karena gantinya tambah seker, liner, terus selang oil coolernya semua, terus kampas kuping juga ganti, pangkon persneleng. Jadi itulah yang menambah termostat juga ganti karena sudah nggak bisa dipakai, lubang-lubang ya. Bisa tapi nanti nggak maksimal hasilnya, makanya kita ganti sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.